si Somad ini, Egy Sujana, sama Anwar Abbas, wakil ketua MUI itu, ketuanya yang Maha Esa itu cuma Allah. Oh, kalau Hindu Trimurti, kalau Kristen, Katolik, atau Nasrani, Trinitas. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu pembahasan daripada Pak Jenderal Junias Tobing, teman-teman sekalian, yang mengecam Ustadz Abdul Somad, Egy Sujana, dan juga Wakil Ketua MUI Anwar Abbas. Teman-teman sekalian, kenapa? Karena akhir-akhir ini Ustadz Abdul Somad ditolak di Singapura dan banyak pengikutnya yang tidak terima dan mereka menjelekkan Singapura. Teman-teman, supaya kita tidak berlama-lama, kita langsung saja untuk mendengarkan videonya. Nah, jadi begini ya, ketololannya si Somad ini, Egy Sujana, sama Anwar Abbas, wakil ketua MUI itu, ketuanya yang Maha Esa itu cuma Allah. Oh, kalau Hindu Trimurti, kalau Kristen, Katolik, atau Nasrani, Trinitas. Buddha nggak jelas. Itu komentar dia coba. Apakah itu tidak tindakan bermusuhan? Saya mau tanya. Itu profesor, dokter itu namanya adversary kalau di bahasa intelijen kita. Nah, coba cek lagi ya. Dia sudah ditolak berkali-kali kan. Di beberapa negara dia ditolak. Itu kan indikasi what was yang sudah terjadi. Lalu lucunya, dia bukan hanya ditolak di negara lain, di luar negeri, di negara sendiri pun dia ditolak kok. Di Bali dia ditolak nggak? Ditolak. Jadi nggak usah sok-sokan lah dia. Siapa sih Somad itu? Udah menetes nggak darahnya buat memperjuangkan negara ini? Mulutnya aja yang komat kami. Jadi dia harusnya berterima kasih sama Singapura. Dia orang gila kok. Saya waspada ini orang ya. Dikiranya kita nggak menyelidiki dia. Dari matanya itu aja ketahuan kok. Ini orang penjilat, pembual. Memang dia pintar bikin orang ketawa. Yang bodohnya ketawa-ketawa itu mau dipengaruhi sama dia, dimotivasi sama dia, diinspirasi sama dia. Sekarang contoh ya, coba dia apa ngomong? Saya kan ngomong salib itu ada jinnya, ya. Saya ngomong kan di komunitas. Dia nggak tahu ini kalau dia memang betul-betul profesor, doktor, ya, peluru itu nggak tembus dinding yang kita, mungkin lah dinding rumahnya Pak Paul sekarang ditembak sama peluru, tembus nggak tembus. Tapi dengan informasi, dengan kemampuan elektronika ini, tembus nggak sampai ke kamar-kamar kita, tembus kok. Dia omongin dia, oh saya kan ngomong di komunitas saya ngomong kan menjawab pertanyaan. Ini profesor goblok, dia nggak ngerti sekarang kemajuan teknologi. Zaman dulu aja dinding bisa mendengar kok. Jadi di mana ilmu dia ya? Saya nggak ngerti juga itu. Katanya profesor, dokter hau-hau lah kalau orang Medan bilang. Nah, seharusnya dia berterima kasih sama Singapura. Dia ditolak. Ya, kita kan sudah lihat. Singapura itu, dia kan suatu negara yang berdaulat. Dia punya aturan main sendiri. Dia punya paradigma sendiri. Ya. Dan dia punya Internal Security Act. Dia punya badan yang mengatur masalah keamanan nasional. Ya, dan mereka itu paling tertib loh. Paling tertib. Orang Indonesia, ya, di Indonesia nggak mau antri kan. Buang sampah sembarangan. Begitu sampai di sana, terpaksa dia antri karena paradigmanya memang demikian. Tidak boleh buang sampah sembarangan, memang paradigmanya demikian. Tetapi Indonesia kan harus paham. Itu tadi kan dibilang Vigili itu kan dia bilang apa? Ya orang tidak paham dengan Singapura. Nah, dia di sana dibilang multi ras, multi
Di sana juga masih ada turunan Portugis kok. Ada kampung Portugis loh di sana. Ya, ada orang Melayu, ada China, ada India. Lah lihatlah giliran presidennya aja udah digilir kan, India. Kemudian sekarang dipimpin oleh seorang wanita lagi, wanita Melayu, Muslim lagi. Jadi kalau kita bilang siapa yang lebih Pancasila, mereka tuh atau kita? Nah, dia punya juga kalau nggak salah 5 rukun negara atau apalah. Malaysia punya 5 rukun negara, dia juga punya kalau nggak salah. Ya, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video daripada Pak Jenderal Junius Tobing. Kalau kita menyimaknya tadi, teman-teman sekalian, dia sangat mengecam Ustadz Abdul Somad, Egy Sujana, dan juga Pak Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI. Mereka selama ini, teman-teman sekalian, kalau ada Ustadz yang ceramah-ceramah yang menyinggung agama lain, itu mereka bela, dan juga ya mereka merasa bahwa itu sebuah dakwaan, ya, dan itu tidak bisa dirubah. Harus seperti itu memang pengajaran-pengajaran mereka di dalam masjid. Teman-teman sekalian, tentu saja kita melihat ceramah-ceramah dari Ustadz Abdul Somad itu sangat menyinggung agama lain, sangat menyakiti hati agama lain. Bukan hanya saja orang Kristen, tapi juga agama Buddha dan Hindu, Katolik, dan juga Konghucu. Tentu saja dilibas oleh mereka, ya, kalimat-kalimat ngawur mereka itu tentu saja dilontarkan kepada agama lain. Nah, teman-teman sekalian, kita doakan supaya secepat mungkin aparat kepolisian ya secepatnya untuk bertindak untuk menghentikan ceramah-ceramah seperti itu, sehingga Indonesia ini damai, Indonesia ini tentram, ya. Dan tentu saja kita berdoa juga agar pihak kepolisian itu cekatan untuk mengawal daripada isu-isu radikal, ya, isu-isu yang mendirikan sebuah ajaran tertentu atau aliran tertentu, ya, contoh seperti khilafah, dan mereka gunakan itu untuk mengganti ideologi negara, yaitu Pancasila. Dan saya percaya bahwa bukan hanya saja Pak Jenderal Junius Tobing yang tidak setuju jika Pancasila dirubah. Ya, di ideologi Pancasila ini, ya, ideologi negara, maksud saya, dirubah begitu saja oleh ajaran khilafah. Teman-teman, Ibu Megawati juga tadi kita sudah bahas bahwasannya dia mengecam juga tentang ikhtiar mendirikan ajaran khilafah atau kepemimpinan khilafah. Dan tentu saja nanti ada khalifahnya. Ya, teman-teman sekalian, mereka edarkan sebuah video-video yang merujuk kepada perjuangan daripada khilafah yang akan diterapkan di Indonesia. Teman-teman sekalian, tentu saja kita melihat berita-beritanya, Ibu Megawati tegas dengan berkata, usir mereka dari Republik Indonesia. Baik itu pengerja-pengerja yang ada di dalam partai PDIP daripada anak buah Ibu Megawati. Dia tekankan jika tertanam ajaran radikal harus dipecat dan diusir dari Republik Indonesia. Teman-teman, mari kita tetap berdoa supaya pemimpin negara kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga dapat mengatasi setiap persoalan-persoalan semacam itu, apalagi dari kandurun-kandurun yang niatnya untuk menghancurkan negara kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai, dan kiranya video kali ini yang saya bahas boleh memberkati kita semua. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.